Review sedikit dari apa yang saya bahas di hari Rabu kemarin. Ya, kemarin juga sempat terpotong beberapa apa namanya ya, ada beberapa tambahan-tambahan penting yang kita pelajari dalam buku 4 ini. Saya review sedikit hari Rabu kemarin kita ngebahas soal apa saja ya, ngebahas soal bagaimana kita diharuskan sebetulnya ya, diharuskan jadi sempurna. Sementara kita punya eh, dinamakan dengan kehidupan yang kehilangan kemuliaan Allah. Ditandai dengan ketidaktaatan Adam kepada firman Tuhan. Nah, maka kita mesti mengerti bahwa ternyata dalam tuntutan ya, tuntutan termasuk tuntutan. Tuntutan Bapak Sorgawi agar anak-anaknya sempurna, sedangkan kita penuh dengan dosa dan ada gap yang sangat jauh dalam jarak antara Bapa dengan kita. Nah ya, padahal sebetulnya ciptaan Allah semuanya baik dan tidak ada yang gagal atau tidak ada yang salah. Yang menjadikan ciptaannya mempunyai kegagalan adalah mereka tidak punya ketaatan penuh. Mereka cenderung punya pikiran sendiri. Nah, maka dari itu kemudian kita mengerti bahwa hal-hal yang menjadikan ternyata ada gap di antara ciptaan dengan Allah itu ada yang mesti mengisinya, ya. Tapi banyak orang mengisinya dengan hal-hal yang menarik hati dengan hal-hal yang mereka inginkan untuk mereka hidupkan. Ya, entah itu dalam bentuk yang jasmani, yang kedagingan, atau bahkan sesuatu yang tampaknya berupa hal-hal aktivitas rohani namun nggak rohani. Sedangkan Tuhan Yesus ketika datang ke muka bumi ini, ia mengosongkan dirinya. Dan kemudian kita bisa mengerti hal ini, Yesus mengosongkan diri, apakah kita bisa mengosongkan diri seperti Yesus? Nah, tampaknya bagi kita sukar karena kita sudah menikmati indahnya dunia ini. Tapi dengan kita memandang Kristus, kita bisa menghidupi Kristus dan akhirnya sama dengan Tuhan Yesus kita mengosongkan diri. Bukan berarti kosong, tapi benar-benar ketika kita diambil oleh Roh Kudus ya, segala macam pikiran-pikiran manusiawi kita, hal-hal yang wajar yang manusia pikirkan, katakan ini diambil agar kita bisa mempunyai keilahian kembali yang ditanamkan oleh Allah dalam diri kita dengan tuntunan Roh Kudus. Nah, oleh karena itu maka sub yang ketiga pada hari ini kita belajar tentang bagaimana dalam kesempurnaan yang Allah inginkan itu kita juga bisa belajar bagaimana kita bisa jadi sempurna sedangkan kita penuh dengan dosa. Nah, kita belajar tentang apa itu kepenuhan Kristus pada hari ini. Yuk kita mulai. Tujuan utama kita dibentuk di dunia adalah masalah menjadi sepenuh Kristus. Oke, masalah kita ini sebetulnya, bukan masalah ini sebetulnya ya, perkara yang kita lakukan di dunia ini, yaitu menjadi sepenuh Kristus. Dan ini juga panggilan sebetulnya. Bukan dalam hal mengerjakan pekerjaan-pekerjaan pelayanan. Jadi demi mencapai satu kerohanian tertentu maka kita mengerjakan pelayanan-pelayanan. Enggak kayak gitu sebetulnya. Pekerjaan dan pelayanan itu adalah, lihat ini, sarana agar Anda dilatih dan disempurnakan menjadi seperti dia, bukan sebaliknya. Jadi kalau tandanya penuh maka kita pelayanan. Enggak kayak gitu. Makanya seringkali mungkin pengen pengen lebih cepat apa namanya ya, pengen cepat bermultiplikasi, ingin berbuah lebat, maka orang-orang yang mempunyai satu perbuatan baik ya, satu bakat atau talenta, yang kalau orang-orang dunia itu bakat ya, bakat yang baik, maka diterjunkanlah mereka dalam pelayanan. Karena kayaknya tuh orang pinter khotbah deh gitu ya, karena pernah sekolah Alkitab, maka diterjunkan dalam pelayanan sebagai pelayan firman. Kayaknya nih orang dulu belajar menyanyi tes vokal bagus nih, maka jadilah worship leader. Kayaknya nih orang bagus nih dalam bermusik, dia pandai bermain gitar, coba kita ajarin dia kemudian menyembah Tuhan. Nah, seperti itu sebetulnya hal-hal yang sederhana yang banyak dilakukan, namun bukan itu tujuannya untuk mencapai yang dinamakan dengan sepenuh Kristus. Nah, mari kita baca ayatnya, Efesus 4 ayat 13. Silakan dibaca oleh Ibu Ari dulu, silakan. Efesus 4 ayat 13.
sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Amin. Ya, sebentar. Silakan Pak Eko. Efesus 3:19. Efesus 3 ayat 19, dan dapat mengenal kasih itu yang melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Amin. Terima kasih Pak Eko. Selanjutnya, Sama-sama. Kolose 1:19, Ibu Levina. Silakan. Ya Pak, kasih. Terima kasih. Itu ayat 19. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan tinggal di dalam Dia, dan melalui Dialah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian dengan darah salib Terima Kristus. kasih Ibu Amin. Levina. Ya, selanjutnya Yohanes 1:16, Ibu Yohana boleh? Iya Pak Doni. Ya, terima kasih. Yohanes 1 ayat 16. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima anugerah demi anugerah. Sebab hukum Taurat diberikan melalui Musa, tetapi anugerah dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Terima kasih Bu Yohana. Oke, mari kita bahas dalam Efesus 4:13. Jadi kita yang telah mengalami apa namanya pemahaman ini, kita bisa mengerti sekarang bahwa orang yang telah mengalami yang namanya perjumpaan pribadi dengan Tuhan, orang yang menyadari bahwa ia sedang dipenuhi oleh kasih Allah untuk jadi serupa dan segambar dengan Kristus, ya, maka mereka terjun dalam pelayanan untuk dilatih dan disempurnakan. Oke, karena sebetulnya pelayanan pekerjaan itu adalah media untuk latihan. Bagaimana kemudian anak-anak Allah, hamba-hamba Tuhan itu mengedepankan kehidupan Kristus. Nah, ini dia, teman-teman ya. Ini akan saya bahas nanti ya. Nanti hari Minggu besok. Mengkedepankan kehidupan Kristus. Ada yang namanya baptisan, ada yang namanya kepenuhan. Waktu hari Rabu kemarin saya bahas tentang bagaimana masalah yang terjadi adalah ketika kita dalam tugas pelayanan, ya, kita diberikan kesempatan anugerah untuk mencicipi sebagian kecil dari karunia roh. Ya, saya bilang kecil kenapa? Karena itu adalah satu bentuk eh, bukti bahwa memang Tuhan ada menyertai setiap hambanya. Ya, dan ketika seseorang itu mempunyai karunia roh, mempunyai satu bentuk kesadaran ya tentang bagaimana ia telah ditenggelamkan oleh Roh Kudus kepada karunia mujizat, karunia pengabaran Injil, karunia untuk melihat penglihatan-penglihatan berupa marifat dan sebagainya begitu ya. Itu kan diberikan bukan karena dilatih. Diberikan hingga kemudian tumbuh satu kesadaran bahwa saya kan manusia yang penuh dengan kelemahan, saya kan manusia yang nggak punya katakanlah punya kemampuan tertentu gitu ya. Dan kemudian kok dipakai Tuhan luar biasa, berarti ini ada sebabnya. Mengapa kok Tuhan pakai kita? Ya, jadi Tuhan yang pertamanya, Tuhan bisa pakai siapapun. Karena yang bisa ia pakai bahkan untuk menegur Nabi Bileam, Tuhan bisa pakai seekor keledai. Oke, jelas ya teman-teman ya. Tapi untuk dituntun Roh Kudus sampai dengan pada tingkat tertentu kita menyadari adanya selain baptisan dan kepenuhan roh yang secara kita bisa mengerti ini satu pengalaman yang indah ya. Tapi ada yang lebih indah lagi, yaitu kita bisa mengalami kehidupan Kristus yang sejati alias kelimpahan hidupnya. Nah, saya mau jelaskan satu bentuk
penggambaran yang luar biasa. Teman-teman, saya mau bertanya pada teman-teman pada saat ini. Oke, silakan jawab ya kalau punya jawaban. Manusia ataupun orang percaya yang telah mati, itu mereka pergi kemana? Siapa yang bisa jawab? Silahkan langsung. Manusia atau manusia dalam Tuhan, atau ya dia ada dua. Itu kalau mati mereka kemana? Dan Firdaus, Pak. Ke Firdaus. Yakin? Ada Tartarus, bukan? Tartarus. Tartarus. Ada yang Tartarus. Tartarus itu tempat malaikat-malaikat dibawa dalam belenggu-belenggu ya. Itu hanya di Tartarus, itu hanya malaikat-malaikat. Ada yang lain? Satu orang lagi sebagai pembanding ya. Kalau singkatnya apa? Singkatnya di alam roh. Tapi kalau apa namanya orang yang percaya kepada Tuhan semasa hidupnya dia melayani Tuhan, dia dibawa ke taman Firdaus Tuhan untuk dipemuridan kembali. Tetapi kalau orang yang di luar daripada Tuhan, dia akan dibawa ke Hades. Hades ya, lupa saya Pak. Hades kayaknya enggak sih? Iya, Hades. Itu. Iya Pak. Oke, sebenarnya saya tampung dulu ya. Saya tampung dulu. Nah ini kita memang punya iman. Kita beriman bahwa kalau ada orang Kristen yang mati itu masuk ke Firdaus langsung tanpa mampir dimanapun. Orang Kristen kan imannya seperti begitu ya. Nah, saya mau bilang nggak salah, benar. Tapi pastikan ini terjadi. Kenapa? Nanti kita akan lihat ya, teman-teman. Kalau saya perlihatkan di sini, saya akan perlihatkan apa? Apanya? Urutan peristiwanya. Oke. Kemanakah manusia setelah mati? Nah, sebelum saya lanjutkan, ada 3 gambar di sini. Ada gambar baterai, ada gambar ponsel atau HP. HP. Nah, secara fisik kelihatanlah HP-nya di sebelah kiri itu ya. Tapi di situ ada aplikasi-aplikasi. Nah, katakanlah aplikasi-aplikasi yang dipakai oleh kita itu adalah nyawanya si ponsel ini, HP ini. Nyawanya itu berupa apa? Chat, Messenger, WhatsApp, Facebook, apalagi aplikasi berupa Word itu yang yang mengoptimalkan handphone ini bisa mempunyai kapasitas yang luar biasa dalam mengerjakan tugas-tugas kita ya. Nah, jadi bisa katakan dalam ponsel itu ada software-software, itu software yang kita sebutkan sebagai nyawa. Sedangkan di dalam HP itu sendiri secara fisik di dalamnya setelah dibongkar itu juga ada prosesor. Prosesor ini yang memproses semua keinginan-keinginan yang kita sampaikan atau bentuk pencarian-pencarian. Kalau kita pengen cari data dan informasi lewat internet ataupun kita sedang mengerjakan tugas pengen cepat selesai. Nah, yang mengerjakannya ini sebetulnya prosesor. Bagaimana si prosesor ini bisa mengolah data-data yang diinput oleh kita jadi informasi yang berguna bagi kita. Itu prosesor. Dalam HP itu ada prosesornya. Memproses segala data hingga jadi informasi. Nah, untuk mengisi si HP ini tetap berjalan dengan normal, dengan penuh kegunaan, maka HP ini membutuhkan daya. Dayanya berupa apa? Dari baterai ya. Baterai ini isinya apa? Listrik yang bisa memancarkan tenaga buat si HP ini. Nah, teman-teman, kita bisa melihat sekarang kelimpahan hidupnya ini.
Bisa digambarkan dalam contohnya lewat HP ini. Nah, kalau kita bicara soal baptisan itu apa sih? Baptisan itu berupa apa? Masuknya seseorang ke dalam kuasa dan jamahan Roh Kudus. Namun seberapa kuat pengaruh Roh Kudus untuk bekerja dalam diri seseorang bergantung dari orang tersebut. Ada orang yang dibaptis Roh Kudus tapi pekerjaan pelayanannya ya hanya di rumah aja. Bisa nggak sampai dengan dia mengerjakan keinginan Allah sampai dengan maksimal? Nggak bisa. Karena ia membatasi ruang kerja Roh Kudus dalam dirinya. Nah, lalu kemudian adanya kepenuhan Roh Kudus. Apa itu kepenuhan Roh Kudus? Bagaimana kendali Roh Kudus yang penuh dalam diri seseorang untuk melakukan suatu aktivitas tertentu yang diinginkan Roh Kudus. Misalnya seseorang pendoa syafaat, dia tiba-tiba bisa ditaruh keinginan Tuhan dalam hatinya untuk bernubuat. Sehari-harinya ketika dia bekerja, ketika dia sedang menjadi ibu rumah tangga, ketika dia sedang di kelurahan ngurusin KTP warga misalnya begitu, itu nggak ada aktivitas untuk kemudian dia bernubuat, nggak, karena memang aktivitasnya berbeda. Bisa jadi orang kemudian hamba Tuhan tertentu ketika di mimbar luar biasa berapi-api khotbahnya, penuh dengan urapan, namun di dalam perjalanan hidupnya sehari-hari, di rumah tangganya ada keributan, di warga sekitarnya bermasalah dengan tetangga, bahkan ada kasus kecil-kecilan, kasus misalnya kasus kriminal. Nah, jadi itu gimana, Pak? Nah, ini satu satu pengendalian Roh Kudus yang pada satu waktu itu penuh, tapi ketika sudah pada satu waktu tugas pekerjaannya beres, kembali lagi ke sebagai sebagai manusia yang beraktivitas meskipun dia seorang hamba Tuhan atau anak Allah, tapi ya jatuh juga berarti ini bukan kepenuhan yang selama-lamanya terjadi. Wajar nggak Pak kalau kemudian jatuh ke dalam dosa? Saya mau bilang ini wajar. Kenapa? Kepenuhan Roh Kudus bukan sempurna terus. Sempurna sampai selama-lamanya gitu, nggak pernah berdosa. Enggak. Selalu ada bagaimana akhirnya seseorang kalau menyetujui pikiran buruk dalam dirinya, dia akan jatuh ke dalam dosa. Selalu begitu. Jangankan hamba Tuhan. Jangankan manusia. Hamba Tuhan pun seperti itu. Setiap dari kita, mau sekali berapapun kita, kalau kemudian menyetujui dalam pikirannya untuk berbuat dosa lah dia. Tapi apakah dia penuh dengan Roh Kudus? Bisa kalau kemudian dia melakukan tugas aktivitas yang Tuhan inginkan pada suatu waktu. Jadi apa dong yang membuat seseorang ini benar-benar benar-benar dipakai Tuhan luar biasa atau menjadi perpanjangan tangan Tuhan di dunia ini. Nah, makanya saya mau bahas ini besok, kelimpahan hidupnya. Namun pertanyaannya sebelumnya, kemanakah setelah manusia setelah mati? Nah, kalau ternyata jawabannya tadi kata kata Bu Samsinar, kata Tarus, enggak, itu Tarus buat malaikat-malaikat yang jatuh ke dalam dosa. Kemudian ada yang ke Firdaus, betul, ya. Ada juga yang kemudian kalau manusia kebanyakan ke Hades, betul juga. Tapi saya mau bilang iman orang Kristen memang harus betul-betul ke Firdaus. Tapi betulkah? Nah, saya mau coba ini buka terang-terangan kepada Bapak Ibu, ya. Dalam Kejadian 2 ayat 7, kalau kemudian Tuhan membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup atau neshama ke dalam hidungnya. Jadi ini adalah bukan cuma nafas hidup, bukan cuma nyawa, tapi ini adalah roh. Yang tadinya Adam itu adalah berasal dari debu tanah, nggak sama sekali hidup, tapi dia menjadi makhluk yang hidup. Ketika Tuhan menghembuskan roh ke dalam hidup Adam. Baik-baik Kakak. Oke, salam Ibu Helvi. Ya, bentar ya, saya makan dulu ya. Nah, ketika seseorang hidup oleh roh Tuhan. Nah, kita pada masih Shalom Pak Beni. ya, shalom ya. Kita hidup oleh roh Tuhan pada hari ini, ya.
Tapi itu setelah kita menerima Kristus. Adam di masa itu benar-benar ia adalah satu-satunya manusia yang waktu itu ya, yang memang sepenuh Allah. Artinya apa? Ya, Tuhan Allah jadi manusia ya pada zaman Adam itu. Itu adalah Adam yang pertama itu adalah benar-benar semua yang dihembuskan itu adalah Allah yang jadi manusia. Persis sama dengan apa yang dimiliki oleh Allah. Isinya Adam waktu itu. Nah, dalam bukunya T.C. Mitchell, The Old Testament Usage of Nishiyama, itu dikatakan manusia dikatakan a living being, makhluk hidup, namun lebih dari sekedar organisme hidup yang bernafas. Artinya apa? Manusia itu punya satu kesadaran, punya satu bentuk spiritual understanding yang luar biasa yang sama persis dengan Allah. Gitu teman-teman. Itu Adam ya. Bagaimana dengan binatang yang diciptakan? Enggak seperti manusia yang dihembuskan nafasnya oleh Tuhan. Binatang tercipta begitu saja dari debu tanah, betul. Tapi tidak pakai nafasnya Tuhan. Nah, ini bentuk satu pengetahuan dasar ya. Jadi manusia pada awalnya hidup oleh Roh Allah. Oke? Diciptakan persis seperti Allah adanya, namun dalam wujud manusia, dalam wujud debu tanah yang sudah diperbaharui oleh Tuhan jadi makhluk hidup. Nah, kalau dalam Imamat 17 ayat 11, karena nyawa makhluk ada dalam darahnya. Tadi dalam ayat sebelumnya, menghembuskan nafas, menghembuskan roh hingga makhluk yang hidup. Makhluk yang bernyawa. Oke? Ingat HP punya aplikasi, punya software, maka aplikasi itu menghidupkan ponsel. Nah, demikian juga manusia dihidupkan oleh Tuhan dengan rohnya. Maka manusia menjadi makhluk yang bernyawa dan hidup. Di dalam ayat Alkitab ini, nyawa makhluk ada dalam darahnya. Dalam ayat 14, karena darah itulah nyawa. Darah itulah nyawa atau hidup segala makhluk. Darah yang secara fisik yang kita punya ya. Dan kalau diteteskan dalam botol kecil untuk dites atau di labu untuk di PMI, ternyata itu tuh isinya nyawa-nyawa. Isinya nyawa. Sekecil gitu tuh isinya nyawa kita semuanya. Jadi mau setetes, mau dua tetes, mau satu labu, mau satu botol itu semuanya nyawa isinya. Nyawanya dalam darah itu semuanya nyawa yang kita punya sebetulnya. Oke, jelas ya. Nah, di masa lampau di perjanjian lama darah lembu ya dikatakan pada Ibrani 10:3 ini darah lembu jantan atau darah domba jantan tidak mungkin menghapuskan dosa. Tapi kenapa dikucurkan? Agar mengganti setiap hal-hal yang membuat manusia itu terhukum, manusia itu diperpanjang hidupnya oleh Tuhan untuk kemudian nantinya pada masa Mesias turun jadi manusia, manusia yang berdosa diampuni dosanya oleh pencurahan darah Mesias di kayu salib. Oke, jelas ya. Itu fungsi darah. Karena dalam darah ada kehidupan. Darah binatang itu tidak membuat manusia hilang dosanya, bukan. Tapi diingatkan kembali tentang bagaimana Mesias itu akan menuntaskan semua acara-acara ritual di masa lampau dengan pencurahan darah Kristus di kayu salib. Nanti akan menggenapi semua hukum Taurat yang ada. Nah, kemudian kita tahu dalam ayat ini, 1 Korintus 15 ayat 46, tapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohani, tapi yang alamiah. Sekarang kita bisa mengerti ya. Jadi Adam ketika itu berdosa, dia bukan lagi manusia yang rohani. Tidak lagi serupa atau semulia Allah. Karena dia mempunyai kecenderungan untuk punya keinginan dan menjauhkan diri dari Allah. Setelah Adam datang baru muncul yang rohani, itu Yesus. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani, manusia kedua berasal dari sorga. Meskipun wujudnya manusia Yesus, tapi kemudian diketahui di sini dalam ayat ini, manusia yang kedua itu berasal dari sorga.
pertanyaan saya, Pak, bisa nggak gitu manusia itu meskipun wujudnya bumi tapi di sorga? Bisa, itu Yesus. Untuk apa sih Pak Yesus begitu? Agar kita pun sama seperti dia sekarang, kita ini, sama seperti dia dulu ketika dia datang ke muka bumi ini, dia datang dari sorga. Untuk kepentingan kitalah maka ia berwujud manusia. Ya. Nah, lalu kemudian di ayat 50, daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Apa maksudnya? Kalau kita enggak pernah diubahkan oleh Kristus saat ini nih, maka kita enggak berhak masuk dalam kerajaan Allah. Jadi artinya nyawa yang kita punya hari ini mesti diubah. Darah yang kita punya hari ini mesti diubah. Oleh apa? Oleh darah dan hidup Kristus. Makanya kita mengenal istilah kelimpahan hidupnya. Itu dalam Yohanes 10 ya. Nah, teman-teman, kalau ternyata sekarang ini kita bisa mengerti, betulkah orang Kristen semuanya bisa masuk ke sorga kalau mereka mati? Saya mau katakan, ada yang nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena daging dan darahnya belum berganti. Ya, contohnya ini. Jika daging dan darah manusia tidak diubahkan, bagaimana nasibnya? Ini ada ayat. Ini kan perumpamaan ya. Coba dibaca Lukas 16:22. Ada Bu Yunike, silakan Bu Yunike tolong baca. Mumpung ada. Silakan. Iya Pak Doni. Selamat sore, salam. Salam Pak. Ya, silakan. Kemudian pengemis itu mati dan oleh para malaikat dibawa kepada Abraham di tempat orang-orang beriman yang telah mati. Orang kaya itu juga mati lalu dikuburkan. Ya, makasih Bu Yunike. Sama-sama Pak Doni. Ini kan perumpamaan pengajaran tentang Lazarus dan orang kaya ya. Yesus menggambarkan ini agar kita bisa mengerti gitu loh. Ini bukan kejadian yang sebenarnya, tapi ini pengajaran yang bernilai untuk kita bisa mengerti inilah dunia sesungguhnya dan dunia roh yang sesungguhnya dan dunia setelah orang meninggal sesungguhnya. Lazarus digambarkan di sini dalam perumpamaan itu bahwa Lazarus itu bukan orang yang digambarkan berbuat baik, saleh, kebajikan, maka dia kemudian masuk ke dalam dunia orang-orang yang beriman yang telah mati, tempat orang-orang beriman yang telah mati, ya. Yang digambarkan di sini itu di pangkuan Abraham. Di mana pangkuan Abraham? Ya, nanti kita lihat ya. Nah, pengemis itu mati dan oleh malaikat-malaikat dibawa ke pada Abraham di tempat orang-orang yang beriman yang telah mati. Ini gambaran bagaimana Bapak menerima orang yang di dunia ini ya dibawa oleh malaikat-malaikat. Ini kan perumpamannya begitu ya. Tapi ada orang kaya yang juga tidak dikatakan berbuat baikkah, dosakah, mati lalu dikuburkan. Nggak diceritakan ternyata si orang kaya ini kok nggak ke surga tuh karena berdosanya gimana gitu. Enggak, sama sekali enggak. Ya. Tapi dikatakan nanti dalam ayatnya, nanti teman-teman baca, bahwa kalau Lazarus itu selama hidupnya sengsara, kalau orang kaya ini selama hidupnya bahagia. Yang sengsara bisa masuk ke surga, yang bahagia itu masuk ke dalam Hades. Nah, bukan itu maknanya. Esensinya bukan itu. Tapi yang mau saya tahu adalah ada orang yang ketika mati itu masuk ke Firdaus, ada orang yang ketika mati itu masuk nggak ke Firdaus tapi tetap di kuburan. Orang Kristen kalau mati dalam Tuhan di kuburan kah? Atau masuk ke Firdaus? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Silakan jawab. Gimana pertanyaan tadi, Pak? Orang Kristen yang dalam Tuhan kalau mati terus gimana? Ke Firdaus. Masuk surga Pak. Ya? Orang Kristen kalau mati masuk surga. Masuk surga ya.
Mari kita lihat ayatnya. Ini kan di kuburan, kan? Si orang kaya ini kan di kuburan ya. Jelas di kuburan, dan kita mengatakan di kuburan itu juga dalam perumpamaan ini si orang kaya ini ternyata di Hades. Oke. Nah, sekarang lihat ayat ini. Roh orang percaya katakanlah si pencuri yang di sebelah Tuhan Yesus. Si orang percaya ini mengapa bisa dikatakan orang percaya? Karena dia tahu siapa Yesus. Oke. Karena dia bicara begini sama sama Tuhan Yesus ketika disalib. Tuhan, ingatlah akan aku ketika engkau datang sebagai raja. Dia tahu persis siapa Yesus, meskipun dia orang yang jahat. Tapi apa kata Tuhan? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Apa yang menentukan penjahat ini ada di Firdaus? Apakah berbuat baikkah? Apakah dia mempunyai masa lalu pelayanankah? Atau dia seorang hamba Tuhankah? Kira-kira apa yang dia berhak masuk ke Firdaus, teman-teman? Ada yang tahu? Karena daging dan darahnya sudah diperbarui, kayak tadi Bapak jelaskan, kalau dia darah dan nyawanya daging dan nyawanya sudah diperbarui, berarti dia bisa masuk ke dalam Taman Firdaus bersama dengan Tuhan, loh, Pak. Kapan diubahnya? Waktu dia percaya kepada Waktu Tuhan. waktu dipercaya sama Tuhan. Oke. Sebetulnya itu bisa lebih jauh ya. Tapi gini, saya mau katakan gini. Pernyataan Tuhan ini ya yang membuat si penjahat ini bersama-sama dengan Tuhan di Firdaus. Masalah perubahan apa enggaknya saya nggak tahu. Sudah diubahkan belum? Tapi ini pernyataan Tuhan. Hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Jadi yang punya legitimasi, yang punya keabsahan untuk ngomong ini siapa? Tuhan Yesus. Dan dia pasti ada di Firdaus, bukan? Oke, apakah berubah, Pak? Pertanyaan saya, apakah berubah enggak, Pak? Nah, mari kita lihat yang sebelum yang tadi. Ada baptisan, ada kepenuhan, ada kelimpahan hidup. Nah, baptisan Roh Kudus itu apa? Penenggelaman seseorang ke dalam kuasa dan lawatan Roh Kudus, bukan? Bagaimana cara penenggelamannya? Kesadaran. Demi kesadaran dengan baptisan. Oke, baptisan Roh Kudus hingga mengalami kepenuhan Roh Kudus. Nah, baptisan itu sendiri menenggelamkan manusia ke dalam kehidupan yang baru. Dan kalau digambarkan dalam apa namanya pernyataan iman kita, kan kita ditenggelamkan ya. Artinya manusia lama kita dibunuh mati dalam air. Nah, ketika si penjahat ini mati betulan setelah Tuhan bilang hari ini juga engkau akan bersama-sama di Firdaus, itu si penjahat nggak usah pakai ritual-ritualan, nggak usah pakai penggambaran baptisan, emang si jahat itu mati disalib, mati sebenar-benarnya. Manusia lamanya mati, sejarahnya mati, dan ketika ucapan Tuhan itu yang terakhir yang dia dengar, engkau ada bersama-sama di Firdaus dengan aku, ya udah dia ke Firdaus. Mengertikah itu? Jadi esensinya apa? Apa-apa saja yang dikatakan Tuhan, terima. Ya, kalau Tuhannya nyuruh lakukan. Kalau Tuhannya nyuruh jangan takut ya jangan takut. Kalau Tuhannya nyuruh jangan 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 gentar ya jangan gentar. Kalau Tuhan yang bilangnya percaya ya percaya aja. Gampang kan teman-teman ya? Siapa yang belum nangkep? Silakan. Mengertikah? Sampai sini. Mengerti ya? Hanya Bu Yunika yang jawab, yang lain? Oke, Ibu Ari mengerti. Mengerti ya? Oke, saya terusin ya. Oke. Nah, ternyata yang terjadi ada dua tempat bagi mereka yang telah meninggal. Nah, si penjahat yang tadi ketika dia mati, dia di Firdaus dengan Tuhan. Ya, katakanlah begitu dan memang itu janji Tuhan kan mana mungkin itu kemudian enggak mungkin lah kan dia jahat. Nah, kayak gitu.
Roh orang percaya dikatakan ketika mati akan langsung menuju Firdaus bersama dengan Tuhan Yesus, bukan? Lalu bagaimana dengan ini? Silakan dibaca. Oleh siapa? Ibu, ada ibu siapa? Ibu Helvi ya, silakan Ibu Helvi. Yuk, Yohanes 5 ya Pak Doni. betul, betul. Yohanes 5 ayat 28. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Oke, satu lagi silakan dibaca oleh, adakah Ibu itu nih tadi? Ada nggak? Ada ya? Oh, adakah? Iya, Ada, betul Pak. Ibu itu ya, silakan. Besar banget. Betul. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-16, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Lah, makasih Bu Itun. Mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Bangkit dari mana? Kuburan kan? Itu kan ayat 28, 29 kan dari kuburan. Loh katanya masuk ke sorga. Kok di kuburan? Mengerti kayak itu teman-teman? Berarti waktu orang mati itu berarti belum ke surga tuh Pak Doni, masih di dalam kuburan gitu ya Pak Doni. Mungkin. Ada yang tahu? Ada yang berpendapat yang lain? Kayaknya dulu kalau nggak salah apa pernah jelasin tentang kayak orang yang dibunuh dengan kayak martir segala macam. Darahnya kan tercurah di dalam tanah. Iya. Nah, itu yang menjerit kan minta tolong sama Tuhan. Berarti sejatinya darah dan juga tubuh kan tubuhnya menjadi kembali ke tanah. Darah itu tetap ada di dalam tanah gitu. Maksudnya kayak di tanah itu, dan nanti saat Tuhan datang kedua kalinya, darah itulah yang akan membentuk kayak tubuh kemuliaan kita nggak Pak gitu. Jadi kayak diangkat si nyawanya ini gitu kan Pak. Iya. Pada saat nanti datang kedua kalinya gitu kan ya Pak. Nah, Tapi roh itu ada yang langsung ke ke Firdaus Tuhan, ada yang ke Kades gitu kan Kak. Kayaknya dulu pernah kayak apa jelas kayak gitu. nah, Kalau nggak salah Pak. jadi ini yang menyebabkannya mengapa banyak orang yang beriman itu bilang bahwa apa namanya, kalau kita mati dalam Tuhan kita langsung ke Firdaus. Iya, memang. Tapi ingat ini baik-baik teman-teman. Kalau nyawa dan darah kita belum diubahkan, seperti yang tadi, yang menjadi syarat seseorang itu selamat kan sebetulnya nyawanya diubah, bukan? Ya kan? Nah, saya mau jelasin lagi lebih lanjut. Tadi yang Bu Ari katakan tuh benar, baru 99%. Jadi ini sah ya, benar ya. Jadi roh orang percaya ke sorga betul, tapi yang di kuburannya siapa? Ya orang percaya yang itu, yang sama. Tapi kok dibangkitkannya dari kuburan? Yang dikubur di dalam tanah itu memang darah dan tubuhnya. Nah, sedangkan rohnya memang di Firdaus. Nah, ketika Tuhan datang yang kedua kali di hewan awan, maka Tuhan akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Artinya yang telah ditanam di dalam tanah itu bangkit bersama dengan orang percaya yang lain, tapi darahnya ya. Sedangkan rohnya ada bersama-sama dengan Tuhan di awan-awan. Nah, pada saat nanti pengangkatan yang bangkit dulu ini adalah yang mati dalam Tuhan. Darah dalam kuburannya menyatu dengan tubuh roh yang sudah lebih dulu di Firdaus. Maka ketika mereka menyatu dalam tubuh yang baru, namanya tubuh kebangkitan, baru mereka memiliki nyawa dan darah yang sudah berbeda sama sekali.
Pertanyaan saya, kapan secara statusnya nyawa dan darah mereka berubah hingga mereka bisa layak seperti itu, diangkat seperti itu? Dan kalau ternyata mereka belum sampai dengan diubahkan oleh Tuhan seperti itu, apakah mereka akan terangkat ke sorga bersama-sama dengan Tuhan? Jawabannya adalah mereka nggak terangkat bersama-sama dengan Tuhan. Kalau nyawa dan darah mereka belum diubahkan sama Tuhan. Jadi kapan tepatnya nyawa dan darah orang Kristen diubahkan? Oke, nah mari kita teruskan. Oh, udah deh ya, udah cukup lah, cukup ya. Lanjut, Pak. Oh, Baru Bapak. juga jam 8, Pak. Nah, sekarang kita lihat ya. Nyawa di dalam darah haruslah berisi nyawanya Tuhan, bukan nyawa kita lagi. Sebagai orang Kristen, kita tidak lagi mengenakan atribut perbuatan rohani, aktivitas pelayanan, aktivitas sebagai siapapun, tapi mengenakan Kristus. Nyawa kita itu isinya Kristus. Bukan atribut rohani, bukan atribut perbuatan rohani, bukan berbuat baik. Bukan. Itu mah harus sudah semestinya begitu. Namun, kenakanlah Kristus. Caranya gimana? Bagaimana mengenakan Kristus? Menerimanya sebagai satu-satunya jalan. Dalam hal apa, Pak? Jalan ketika kita memiliki satu bentuk keputusasaan. Apakah Kristus sudah berikan kepada kita jalan? Satu-satunya. Tidak ada alternatif yang lain. Sudahkah kita mencari jawaban dari Tuhan? Atau kita cari jawaban dari tempat yang lain? Yang kedua, sudahkah kita menerimanya sebagai kebenaran? Tidak ada alternatif yang lain? Yang ketiga, sudahkah kita menerimanya sebagai hidup satu-satunya? Dan bukan hidup yang lain, bukan hidup kita juga. Nah, teman-teman, kalau ternyata kita menerimanya juga sebagai jalan kebenaran dan kehidupan, apa buktinya, Pak? Kita bisa menerima ini. Bagaimana caranya kita bisa menerima jalan kebenaran hidup yang Tuhan tawarkan dan kita bisa beroleh nyawanya Tuhan. Nah, ini dia. Ini dalam Yohanes 14, 21, 23. Dalam bahasa Inggris, terjemahnya The Passion Translation. Nah, saya mau terjemahkan ini ke dalam bahasa Indonesia. Terjemahnya seperti begini. Silakan dibaca. Oleh siapa yang mau baca boleh. Pak Eko. Pak Eko belum baca ya. Silakan Pak Eko. Ada Pak Eko? Kayaknya masih. Ada, Pak. Ada, silakan. Satu, Pak. Iya. Orang yang benar-benar mengasihi aku adalah orang yang menaati perintah-perintahku. Barang siapa mengasihi aku dengan sepenuh hati, ia akan dikasihi dengan sepenuh hati oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihinya dengan sepenuh hati sebagai balasannya. Dan akan menyatakan diriku kepadanya. Oke, gitu ya. Jadi orang yang benar-benar mengasihi aku adalah orang-orang yang mentaati perintah-perintahku. Mengasihi Tuhan berarti tandanya taat. Segimana taatnya dia sama Tuhan. Nah, ketika dia betul-betul bisa taat sama Tuhan, yang terjadi adalah di dalam ayat 23, saya bacakan ya. Silakan ada yang mau baca boleh, kalau ada yang mau baca boleh. Baik, Pak. Ya boleh Vina, silakan. Ayat 23, Yesus menjawab, karena mengasihi aku, kamu akan diberi kekuatan untuk menaati firman-Ku, dan Bapakku akan sangat mengasihi kamu, sehingga kami akan datang kepadamu dan menjadikanmu tempat kediaman-Ku. Tetapi barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak akan menaati firman-Ku. Bapa mengutus aku bukan untuk menyampaikan wahyuku sendiri, melainkan untuk menyampaikan perkataannya. Amin. Nah, teman-teman, kalau kita bisa melihat ayat ini, bagaimana kita bisa betul-betul memiliki nyawanya Tuhan, hidupnya Tuhan, atau mengenakan Kristus yang penuh.
bukan sebagai atribut orang Kristen yang selamatkan kalau mati masuk ke surga gitu ya. Dengan perbuatan baik kita bisa diperkenankan oleh Allah gitu ya. Kalau kita banyak puasa, kita disenangi oleh Allah. Dalam pelayanan yang banyak berarti kita dipergunakan sebaik-baiknya oleh kerajaan Allah. Saya sekarang mendorong kita untuk masuk ke dalam, yuk mengenakan Kristusnya. Dengan cara apa? Lebih taat. Bagaimana bisa lebih taat sama Tuhan? Nih, karena mengasihi aku, kamu akan diberi kekuatan untuk menaati firman. Ya, hari-hari ini saya mau bilang bahwa kita akan diperhadapkan kepada berbagai-bagai macam pilihan yang membuat jalan-jalan yang bisa kita lalui ini punya alternatif, punya hidup yang kemudian kita bisa menikmati lebih leluasa sebagai bentuk kebahagiaankah atau keamanankah atau bahkan kenyamanankah. Tapi itu bukan salah, bukan satu yang dicari oleh kita di dalam Tuhan. Karena satu-satunya yang perlu kita cari adalah pribadi Tuhan sendiri yang hidup dalam diri kita. Caranya bagaimana? Dengan lebih taat. Bagaimana lebih taat? Karena kita punya dasar untuk mengasihi Tuhan. Apa itu mengasihi Tuhan, Pak? Gini, teman-teman. Teman-teman sama saya kan udah bersahabat lama ya. Bu Yuniko lama, Bu Marta lama, Bu Hevi sudah cukup lama, Bu Made lama, Bu Yohana lama, Ibu Snell juga udah cukup lama, Ibu Ari, Pak Eko sering kita telepon-teleponan ya. Bu Livina apalagi dari Facebook Live Watch. Saya anggap teman-teman sebagai sahabat saya semuanya, tanpa terkecuali dan tanpa membeda-bedakan. Nah, pernah nggak terpikir kalau kemudian teman-teman kalau lakukan sesuatu dan saya lakukan sesuatu itu bisa menyakitkan, saling menyakitkan satu dengan yang lain. Nah, maka dari itu kok persahabatan itu beda. Kalau saya berkata begini, kalau saya bilang begini, kira-kira orang sakit hati nggak ya? Tentu beda kalau orang bersahabat. Kalau orang udah kejadian lama gitu ya, pasti beda. Cara cara penerapan bertutur katanya pasti beda. Karena takut melukai perasaan. Demikian pula hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Kita tahu dia tidak menyukai dosa. Kita tahu dia tidak menyukai dendam. Kita tahu dia mengasihi kita. Nah, kalau apa yang saja yang dia tidak sukai, yang tidak dia betul-betul anjurkan, ya jangan dilakuin. Terpisahlah dengan itu semua. Dengan begitu bukan kita masuk ke surga, bukan. Dengan begitu kita bergaul karib dengan dia. Karena tidak ada batasan selain itu. Selain dosa itu yang muncul, pikiran-pikiran yang muncul yang berbeda dengan dia. Yang diajar. Nah, teman-teman kalau mengerti arti dari friendship ini, dari pergaulan ini, teman-teman akan memahami bahwa kita nggak usah lagi mikirin dosa sedemikian rupanya sehingga kita seakan-akan banyak godaannya, banyak banyak kejatuhannya, nggak kepikir untuk berbuat dosa. Mengapa? Karena kita menghargai persahabatan dengan Tuhan. Mengerti teman-teman? Nah, kalau kita punya kasih seperti itu, maka kita jadinya menjadi orang yang taat sama Tuhan. Anak-anak Allah yang gampang taat sama Tuhan. Dan kalau kemudian kita taat sama Tuhan, dikatakan begini, kami akan datang kepadamu dan menjadikan tempat kediaman bersama dengan Bapa Surgawi. Teman-teman ngerti nggak itu arti dari tempat kediaman? Siapa yang tahu? Ngerti nggak tempat kediaman? Ngerti nggak? Ada yang tahu? Rumah, Hah? tempat tinggal, Tempat rumah, tinggal. rumah, Kalau Ibu Levina sama Bu Maria kalau punya tempat tinggal kan dibikinnya di nyaman-nyaman, Rumah. ya dibikin rumah nyaman. lah. Iya kan? Kalau kita tinggal dalam Ya, rumah kan pengennya nyaman, rumahnya betul dibersihin. Jangan ada debu, sampah tuh dibersihin semuanya, betul ya? Nah, kalau Tuhan menempati kita, kitanya benar-benar bersih, teratur, rapi gitu ya. Kalau ada kotor-kotor cepat dibuang, gak kepikir hal yang aneh-aneh. Tuhan tuh seneng banget bikin rumahnya dia dalam diri kita.
kalau kita sekarang mengerti hal ini, kalau kita sudah mengerti pada tingkat yang sangat-sangat luar biasa dalam, bahwa tubuh kita ini adalah tempatnya bernafas, tempatnya melihat, tempatnya berkarya, tempatnya menjejakkan bumi kembali. Itu Tuhan dalam tubuh jasmani kita. So, saya mau liatin gambar yang luar biasa pada teman-teman di sini sekarang. Masih pengen lanjut? Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Oke. Kira-kira Lanjut, Pak. teman-teman gambar ini menggambarkan apa? Siapakah kira-kira ini? Itu Lazarus ya, Pak Don? Lazarus, bukan Lazarus. Bukan ini. Siapa? Siapa yang tahu? Iya, Pak. Ayub. Ayub ya, Pak Don? Bukan. Bukan Ayub. Samson. Elia, bukan. Bukan. Samson. Samson. Bukan. Yakob, Pak, Yakob. Yakub. Ya, tepuk tangan yang bilang Yakub. Mengapa dikatakan Yakub? Dia bermimpi di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Maka ketika Oh iya, ia betul. bangun, Ya. bantal batu yang ia pakai ia kemudian urapi dan dia bangun mesbah, dia bangun tempat itu dinamakan Betel. Dia lihat itulah pintu gerbang sorga. Oke? Aduh. Malaikat turun naik di situ. Kelak Yakub namanya Israel. Israel jadi berkat bagi banyak bangsa, meskipun banyak orang menghujat Israel. Kenapa? Mesias turun jadi manusia, orang Israel banyak yang menolak, Injil diberitakan pada bangsa lain. Berkat bagi bangsa lain. Tahukah teman-teman arti dari Yakub bermimpi tentang gerbang surga ini? Bangsa Israel dijadikan sebagai surganya Tuhan di bumi ini. Meskipun tampaknya pada zaman ini orang Israel kan kemudian dihujat di mana-mana. Tapi saya mau katakan secara rohani panggilan Tuhan, Israel dipanggil untuk memberkati bangsa-bangsa. Sekarang aplikasinya bagi kita apa? Kita yang punya Tuhan Yesus, yang telah mengenakan Kristus, kita ini adalah gerbang sorga bagi orang-orang untuk mengenal Tuhan. Nangkap nggak teman-teman? Ya teman-teman bukan soal pelayanan, jadi hamba Tuhan, jadi pengkhotbah, jadi singer, jadi WL, jadi usher. Apapun itu pelayananmu, apapun itu pekerjaanmu, sudahkah engkau jadi sorga bagi banyak orang? Dengan demikian, Kristusnya dinyatakan lewat hidup kita. Tepuk tangan dong. Ya, contoh yang kedua. Ada satu orang lagi. Nih, Elia ketika terangkat ke sorga. Kenapa Elia terangkat ke sorga? Karena 15 tahun diperkenankan setelah ia berjumpa dengan Tuhan di Gunung Horeb dan dia diubahkan sama Tuhan sejak saat itu, sejak makan makanan rohani itu ya. Dia selama 15 tahun sisanya di bumi ini adalah orang yang betul-betul giat sama Tuhan dan mentaati apa yang Tuhan suruh pada dia melakukannya. Sampai suatu ketika Elia diizinkan Tuhan untuk kemudian naik ke surga. Kenapa? Karena nyawa dan darah Elia sudah begitu diubahkan sama Tuhan. Kenapa? Ini bisa terjadi karena Elia begitu taatnya sama Tuhan. Mengapa? Karena prinsip dasar ketaatan itu adalah kasih pada Tuhan. Bukan karena kitanya takut dihukum sama Tuhan, bukan karena kasih kepada Tuhan. Dan ketika Elia terangkat ke sorga, akan terangkat ke sorga, Elisa ngikut dia kemana-mana ya. Dan dia
Saking setianya dia sama Elia, Elia bilang gini, apa yang kamu inginkan sebelum aku terangkat ke surga? Aku ingin mendapatkan urapan 2 kali. Oh itu sukar, tapi jika engkau melihat aku terangkat daripadamu, maka terjadilah apa yang kau inginkan itu. Maka kalau enggak kamu lihat, kamu nggak dapat lihat, nggak akan kejadian. Ini ngomongin soal apa? Sudahkah kita bisa memandang sorga? Bukan soal karunia penglihatan, bukan soal mata roh terbuka, bukan soal indera keenam, bukan. Tapi sudahkah kita ada di sorga bersama-sama dengan Tuhan? Kan Tuhan datang dari sorga ke bumi, bukan? Menghidupkan kita, bukan? Sudahkah cukup waktu sekian lama kita jadi orang Kristen sudah memahami bahwa kita tuh adalah manusia-manusia sorgawi yang seperti Kristus yang sedang ada di dunia ini untuk melihat dunia materi dan dunia rohani dengan jelas, maka kita bisa mengerti bahwa kita ada tetap dalam kerajaan Allah dan tidak tergoncangkan oleh apapun. Nah, teman-teman di sini, kalau kita melihat ketika ada perpindahan dari Elia ke sorga, kan ada kereta berapi yang membawa dia naik ke sorga. Dan Elisa melihat perpindahan itu. Maka dengan cara demikian, dia bisa mendapatkan 2 bagian berapanya Elia. Karena mampu melihat 2 dimensi yang berbeda itu. Apalagi kita yang sudah dalam Tuhan. Kalau mampu melihat 2 dimensi yang berbeda, kerajaan Allah dan dunia ini, kita menjadi anak-anak Allah yang tidak gampang tertipu oleh apapun yang dunia ingin pikat kepada kita, untuk terpikat pada mereka. Kenapa? Karena pada faktanya kita ini orang-orang sorgawi. Mari kita lihat ayatnya. Pengen tahu ayatnya di mana? Nih, silakan dibaca oleh Bu Made. Di bawah yang bawah aja, yang merah ya. Bu Made ada? Tes, tes. Tes, tes. Ya, Pak. Iya, iya, silakan. Kewarganegaraan kita ada di dalam surga, dan dari sana kita menunggu Sang Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus yang dengan kuasanya menaklukkan segala sesuatu di dalam pengaturannya, akan merubah tubuh hina kita agar menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Ya, Amin. makasih Bu Made. Jadi ketika Ya, kita Pak. punya dasar mengasihi, maka kita bisa taat. Dan kalau kita taat, kita diatur oleh Tuhan. Karena kita sudah ditaklukkan oleh kuasanya. Diatur oleh Tuhan. Kemudian yang terjadi adalah kita akan diubah. Apa yang diubah? Tubuh hina kita ini. Diubah agar serupa menjadi tubuhnya yang mulia. Tapi ingat ini, karena kewarganegaraan kita ada dalam sorga. Nah, kalau kita belum ada dalam kerajaan sorga, mana mungkin bisa diubahkan. Itu artinya kita belum pindah-pindah daerah. Nah, sekarang kalau ternyata kemudian kita sudah berpindah daerah masuk ke dalam sorga atau dalam kerajaan Allah dengan kita bisa memandang 2 sisi dimensi kerajaan dunia dan dimensi kerajaan Allah dengan jelas, maka yang terjadi apapun cara matinya orang Kristen, gak ada masalah lagi. Dari sorga, perginya dari jelas kemana, apain juga dipermasalahkan, bukan? Dengan cara hidup kita seperti apa yang kemudian memuliakan Tuhan, kemudian kita ngerasa berkekurangan, berarti kita merasa dalam setiap aspek kehidupan kita, membandingkan kebahagiaan yang harusnya kita alami, tapi kita nggak bisa masuk ke dalam sukacita yang wajib dan berhak kita miliki. Ada 2 sisi. Kita bisa menikmati egosentris kita atau kita bisa menikmati apa yang Tuhan sediakan bagi kita.
Tapi itu hanya bisa dilakukan oleh, kalau kita bisa melakukan dengan hidupnya Tuhan ya, hanya bisa kalau kita nurut sepenuhnya dan Tuhan berikan kepada kita powernya untuk kita bisa nurut. Itu teman-teman. Jadi kalau kita nggak bisa taat, kenapa kita nggak bisa taat? Susah Pak, karena kita nggak mengasihi Tuhan. Coba kalau kita mengasihi Tuhan, pasti mau. Pasti apapun yang Tuhan suruh, pasti mau. Karena endingnya pasti baik untuk kita. Kenapa? Karena kita sudah pasti ada di surganya Tuhan. Nggak usah di gimana-gimana lagi. Udah pasti. Hanya tinggal dua sisi saja yang kita harus ketahui. Ingat, jangan terjebak kepada jeratan dunia lagi. Tapi tetaplah ada dalam kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tepuk tangan semuanya. Oke, so far sejauh ini bagaimana? Ini yang paling jauh. Sejauh ini bagaimana teman-teman diberkati? Ya Pak, sangat diberkati Pak. Nah, Sangat Pak, sangat. Luar ya, biasa Pak Doni. itu Tuhan yang luar biasa bukan saya. Yuk, kita sekarang Sangat diskusi luar ya. biasa Pak Doni. Teman-teman yang mau bertanya boleh silakan. Jadi teman-teman sekarang mengerti kemanakah seseorang yang telah meninggal pergi. Kalau nyawanya belum dirubahkan berarti nggak akan pergi. Masih di tanah. Oke. Ada pertanyaan sampai sini teman-teman? Ada pertanyaan? Pak, Ya, boleh Vina ya. berarti, ya Pak, berarti Pak sudah merasakan, sudah mengalami surga di bumi juga Pak ya? Harusnya. Dengan benar-benar taat Iya. kepada Tuhan. Karena kita dijadikan Artinya, Tuhan rumahnya kan ya? iya. Iya, ke tempat kediamannya Tuhan. Jadi kita dalam ketaatan karena mengasihi Tuhan, itu kita mengalami surga. Meskipun kita belum mati, Iya. belum maksudnya sebelum pergi ke Firdaus, tapi kita sudah mengalami di bumi. Iya. Seperti doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Seperti itu Pak ya. Iya, betul. Jadi yang belum mengalami surga berarti belum sempat itu sama Tuhan. Gitu. Oke, jelas ya Bu Devina ya. Yang lain, silakan. Doni. Bu Yunike, silakan. Bu Yunike ya. Pak Doni mau tanya, jadi kalau misalnya orang meninggal itu yang nggak wajar, misalnya mati terbunuh, mati bunuh diri, atau kecelakaan. Nah itu apakah mereka di saat meninggal tuh sama seperti orang mati normal gitu, yang mati Orang Kristen. wajar gitu? Orang Kristen. Iya. Wajar. Iya orang Kristen yang percaya Tuhan Yesus. Firdaus juga. Sama darahnya juga gitu Pak. Kalau darah tetap tertinggal di bumi lah, nggak mungkin dibawa ke sana. Baru setelah pakai tubuh yang baru bisa dibawa ke sana. Oh gitu ya. Iya. Nah kalau orang yang murtad Pak, jadi Kristen terus dia pindah, itu gimana Pak? Asal asal Roh Kudus masih ada, selamat. Kalau nggak ada Roh Kudus, ya, Pak Dani. Pergi, udah. Nah, kalau udah murtad kan nggak ada Roh Kudusnya lagi, Pak. Atau siapa? Siapa yang bisa memastikan itu terjadi? Okay. Berarti kalau murtad masih ada Roh Kudus sama hidupnya, Pak? Ibu, kalau murtad itu tuh konsep dunia kan pindah agama. Menyangkal Yesus nggak? Ya. Menyangkal Roh Kudus nggak? Mengusir Roh Kudus nggak? Nah, saya kan kita nggak tahu. Itu ya. Oke. Terjawab ya. Makasih Pak Doni. Terima kasih Bu Yuni. Iya Pak Doni. Bu Yohana tadi ya. Jadi Bu Yohana mau nanya? Iya Pak. Iya silakan. Iya.
Berarti kalau konsepnya seperti itu, bagaimana kalau orang-orang yang mengenal Tuhan baru, terus kemudian berpulang? Itu yang pertama. Terus kemudian bagaimana dengan orang-orang yang sudah mengikut Tuhan lama, tapi kan kita nggak tahu apakah dia itu bagaimana hidupnya dengan Tuhan, kan nggak tahu. Lalu kemudian dia sakit terus pulang. Itu apakah dia juga sudah mengalami surga dalam hidupnya? Nggak tahu juga ya, gitu. Itu kira-kira bagaimana? Karena identifikasi meninggal ini kan macam-macam. Ada yang meninggal karena sakit, sakitnya juga karena tekanan hidup, kekecewaan hidup. Nah, jadi ada berbagai macam kasus gitu. Terus yang ketiga, bagaimana kalau itu anak-anak, Anak apa? walaupun dia sudah Kristen ya, anak-anak yang meninggal, Oh, ya, yang pertama apakah tadi, dia akan mengikuti imannya orang tuanya atau dia memiliki kualitas sendiri dalam diri anak itu? ya, yang pertama tadi orang yang baru ikutan mati. Selamatlah. Kan yang penting kan ada ucapan yang keluar di mulutnya, aku menerima Kristus sebagai juru selamat. Itu udah langsung hadir dalam hatinya tuh Tuhan dan Roh Kudus, sudah pasti. Nah, tapi kan perbuatannya Tapi selama itunya Pak, nyawa dan darahnya sudah diubah belum kalau sekalipun itu menerima Tuhan Yesus? saya nggak tahu persis. Kan ini kan ceritanya baru berapa hari lah gitu ya. Darah Iya. itu bisa berganti. Yang pertama, kalau kita bisa melihat ya, ceritanya bahwa ketika Adam itu diciptakan oleh Tuhan, apakah Tuhan ciptakan dulu paru-parunya dari apa? Dari eh, lempung tanah yang dibentuk paru-paru, livernya digambarin dibentuk sama tanah sama tangannya Tuhan gitu. Lalu kemudian dihembuskan nafas, jadi liver semuanya. Enggak kan, enggak kayak gitu. Ketika Tuhan ciptakan Adam itu dengan nafasnya semuanya jadi dalam tubuhnya itu semuanya jadi manusia yang hidup. Jadi roh yang memberikan hidup. Oke. Nah, ketika seseorang lahir baru, ketika dia menerima jamahan Tuhanan, jamahan Tuhan itu penting untuk kita harus terima ya. Lebih dari penglihatan, lebih dari apa yang kita bilang ketika menyembah Tuhan kita nangis. Jangan cukup sampai di situ. Masuk lagi ke dalam apa sih yang Tuhan mau? Apa sih yang hendak Tuhan jamah? Kalau kemudian kita menuruti apa yang sedang Tuhan ingin lakukan dalam diri kita, iya, yang akan melakukannya lebih depan dalam diri kita. Dan dengan begitu nyawa kita diubah. Oke, nah kalau buat orang percaya permulaan gimana? Sama dengan konteks, mungkin mereka nggak ngerti cara ngerubahnya gimana. Oke, sama kayak HP ini, perbandingannya nih, HP ini kan isinya prosesor, ada memorinya, ada baterainya, tapi kan kita nggak bisa lihat isinya. Tapi ada seseorang di luar sana yang menciptakan HP jenis seperti ini, yang menciptakan segala sesuatunya, pokoknya kamu terima beres saja. Di dalamnya bagaimana kamu nggak usah tahu. Nah, di dalamnya kita nggak usah tahu itu, memang betul kita bergantung sama iman yang dikatakan Tuhan, betul. Tanpa banyak tanya juga, tanpa banyak kita mempertanyakan juga, tanpa mungkin kita punya banyak pengetahuan, tapi ketika kita melandasi itu dengan iman karena mengasihi Tuhan, jadi juga kok nyawanya digantikan oleh Tuhan. Di hari dia akhirnya dibangkitkan, pasti dia bangkit ke surga. Gitu Bu Yohana. Anak kecil, Berarti identifikasinya dari ya, perubahan berganti nyawa dengan darah itu bisa dikatakan bahwa kalau ada hati yang mengasihi Tuhan di situ ya. oh ya, betul, betul itu tandanya. Seseorang yang mengasihi Tuhan tuh, Atau itu tandanya. ya, ya, seseorang yang mengasihi Tuhan maka ia bisa taat. Nah, dengan ketaatan itu maka bergantinya lebih dalam lagi. Nah,
Saya mau katakan gini, orang yang tahu banyak akan dituntut banyak, bukan? Orang menerima banyak akan dituntut banyak, bukan? Kenapa? Karena mereka sudah menerima kelimpahan kebaikan Tuhan. Wajar kalau Tuhan menuntut dia lebih banyak lagi. Mengerti kah gitu? Nah sekarang teman-teman yang udah lebih banyak dituntut lebih banyak. Untuk jadi apa? Gerbang sorga bagi teman-teman yang lain. Iya. Iya, Jadi yang iya keduanya, Pak. Lalu untuk anak-anak yang meninggal, anak tapi yang maksudnya meninggal. bukan anak-anak yang di luar Tuhan, ya. Anak-anak yang eh, Anak yang meninggal dalam belum dibaptis, itu ngikut orang tuanya atau itu kan anak kalau yang misalnya sudah dibaptis dan tidak dibaptis bagaimana? Ada perbedaankah? gini. Dibaptis itu soal penyerahan diri sama Tuhan. Oke. Pasti pasti itu udah langsung lah, langsung ke Firdaus lah ya. Karena dibaptis kan ditenggelamkan dalam air. Pasti itu udah ke Firdaus langsung, gitu ya. Nah, kalau belum dibaptis bagaimana, Pak? Bergantung dari bagaimana dia bertemu dengan Tuhan ketika ia di dalam kandungan mamanya. Serius loh. Ya, ini berat nih. Kalau mama papahnya di dalam Tuhan. Jelas Bu Yohana? Ini saya mau jawab ini pertanyaan yang tadi pakai jawaban yang ini aja. Maaf terputus. Untuk melengkapi jawaban tes 1 2 3 terdengarkah? Udah Pak Doni. Oke. Udah Pak, udah Kalau dengar. gitu ya, Dengar. sebagai ayat terakhir ya. Sebagai ayat terakhir saya akan jelaskan ayat. Ini siapa yang nyala nih? Oke, sudah ya. Saya akan jelaskan ayat ini untuk melengkapi pertanyaan dari Bu Yohana. Kita nanti apa? Mungkin di awal bulan biasanya ya, teman-teman di gereja masing-masing ada perjamuan kudus. Pastikan ketika kita perjamuan kudus kita bisa mengerti bahwa ketika kita makan roti dan minum anggur, makan hosti dan minum anggur, kita tuh dengan secara sah meminta hidupnya Tuhan. Secara sah. Namun lihat ini. Namun saya mau bilang bahwa hati-hati dengan ini. Kalau kita dengan kesadaran sedang meminta dengan sah hidupnya Tuhan lewat persekutuan Tuhan melalui roti dan anggur, kita tuh lagi dipisahkan dari dunia dan manunggal dengan Tuhan. Ayatnya ini. 1 Kor 11:26. Sebab, silakan dibaca oleh Bu Yohana ya, dilengkap ya, silakan. Iya Pak. Ya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita, tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Ya, jadi lewat persekutuan dengan Tuhan ini kita belajar bagaimana kita dipisahkan dari dunia. Pak Doni, mohon maaf, saya sambil OTW untuk iya. latihan ya, jadi saya mendengarkan di jalan. Ya. Oke. Terima kasih jawabannya. Ya, jadi ketika kita sedang perjamuan dengan Tuhan ini di gereja misalnya ya, secara korporat dengan tubuh Kristus, tapi kita secara one on one dengan Tuhan, kita
kemudian menguji diri. Benar nggak sih hidupnya Tuhan itu termanifestasikan dalam hidup kita? Dan kalau kita benar-benar memakan daging dan meminum darah Kristus, kita ini sedang membiarkan dia menyatu, menunggal dengan kita dan kita dengan Tuhan. Nah, dengan adanya kasus tidak sedikit yang meninggal akibat dari perjamuan di sini, ini dikatakan Paulus mengapa? Karena banyak orang belum tahu lewat cara ini mereka bisa ganti nyawa, tapi mereka masih punya keinginan untuk diumbar gitu loh. Dengan cara-cara yang lebih lebih bahkan lebih liar. Nah, teman-teman sekarang bisa mengerti kalau kalau kita perjamuan itu kita sedang membawa dengan sah hidup Tuhan dalam tubuh kita. Maka hormati Tuhan lebih lagi. Apalagi ketika kita mengerti bahwa kita sedang dilawat oleh Tuhan. Hormati lagi-lagi dengan cara apa? Bukan dengan cara nangis, bukan dengan cara berbahasa roh saja, tapi dengan cara bersyukur, menghormati dia, dan menguduskan dia dalam kemuliaan. Artinya kalau kita bawa dalam setiap hidup kita Tuhan kemana-mana, kita adalah orang-orang yang sedang berintegritas kepada Tuhan. Setia kepada Tuhan. Kalau Tuhan tidak menghendaki kita untuk hidup tidak kudus, punya pikiran yang buruk, berarti Tuhan yang dalam hati kita, hidup kita ini sekarang sedang membawa kita kepada pikiran-pikiran yang baru. Tinggalkan yang buruk itu. Tinggalkan kebiasaan buruk itu. Masuk ke dalam kehidupannya yang baru. Dengan begitu kita benar-benar menghormati Tuhan, kita mengasihi Tuhan, dan kita mentaati Tuhan. Ya teman-teman, sebagai pengingat bahwa besok saya akan bagikan ini di dalam ibadah raya. Nanti teman-teman boleh ikuti juga rekamannya di Telegram. Ya, hanya bisa lewat Telegram, nggak bisa lewat WhatsApp karena Telegram bisa membuat lebih banyak memori. Baik teman-teman, saya akan akhiri. Terima kasih sudah bertanya, terima kasih sudah bergabung bersama-sama dalam FFG pada sore hari ini. Kalau ada banyak pertanyaan, kalau ada pertanyaan teman-teman ya, biasanya banyak pertanyaannya dari Bu Levina, Bu Ari, Bu Yuni, Bu Made. Silakan nanti disimpan pertanyaannya, dicatatkan dulu, nanti hari Rabu silakan tanyakan sepuas-puasnya. Saya akan jawab pertanyaan itu dengan sedetail-detailnya, hingga teman-teman nanti setelah dari pertemuan ini benar-benar berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku ingin menerima Engkau, sungguh-sungguh menerima hidupmu, dan bergantilah semua hidup dan nyawaku di dalam semuanya ini dengan hidup dan nyawamu. Biarkanlah semuanya terjadi atas hidup kita, dan kita masuk ke dalam kerajaan Allah yang sesungguhnya bersama-sama dengan Tuhan. Baik, saya akan akhiri FFG pada sore hari ini. Kita akan tutup dengan berdoa. Ini saya minta doanya ya Pak untuk saya Iya. punya cucu. Cucu saya yang pemulihan kemarin pulang Sakit apa? dari rumah sakit. Sakit apa, Bu? Itu apa? Ya batuk pilek sama demam, panasnya tinggi sama Oh. mencret-mencret. Tapi Baik. sudah pulang dari rumah sakit, cuma masih hangat. Baik. Cuma dokter kasih pulang karena memang hasil darah labnya itu normal, tapi di Timika dia. Baik. Iya, Sebelum kita berdoa, kita buka video dulu bersama-sama. Kita berikan dulu. Baik, saya akan doa. Namanya siapa, Bu, anaknya? Ini Glory. Glory, oke. Kita buka videonya dan kita foto bersama. Ini siapa? Bu Yitun, Pak Eko, Kak ini siapa? Bu Marta ya kayaknya ya. Oh iya kan Bu Marta. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yuk kita doa. Tuhan Yesus, ini kami semua anak-anak Allah. Kami hidup oleh karena kemurahan Allah. Dan oleh karena kemurahan Allah pula, kami sekarang dihidupkan kembali oleh hidup dan darah Kristus. Nyawa Kristus ini semua sekarang ada dalam nyawa kami. Dan Roh Kudus, silakan Engkau
membuat kami semakin mengerti dan masuk ke dalam kesadaran lebih dalam lagi bahwa kami membawa kehadiran Tuhan dan bahkan Tuhan membuat kami menjadi sorga di dunia ini, di bumi ini. Jadilah kami sebagai gerbang sorga untuk orang-orang melihat kami, melihat Kristus yang ada dalam diri kami. Roh Kudus kami minta ubah kami selalu. Segala macam atribut-atribut kerohanian apapun itu, segala macam perbuatan-perbuatan baik yang dikerjakan oleh kekuatan kami sendiri, kami minta Engkau sendiri yang kemudian membongkarnya. Tidak ada kebanggaan di situ. Karena satu-satunya jalan dan kehidupan dan kebenaran yang kami terima dari Tuhan Yesus adalah bahwa kami menerima Kristus sebagai nyawa hidup kami yang sejati. Maka Roh Kudus silakan Engkau tanamkan ini kami semua dalam Kristus. Dan kami percaya kami sekarang juga sudah di Firdaus bersama-sama dengan Tuhan. Berkati melimpah anak-anakmu pada saat ini, melimpah dengan segala macam kebugaran, kesehatan, umur yang panjang, dan berkat-berkat yang melimpah. Secara khusus bagi cucunya Bu Levina Glory, sembuhkan dia. Dari ujung rambut ke ujung kaki, adakan pemulihan yang dahsyat atas kehidupannya. Dan menangkan keluarganya, menangkan papa mamanya ke dalam kasih Tuhan. Dan berkati melimpah semua anak-anakmu yang sedang mengalami begitu banyak goncangan-goncangan, hambatan-hambatan. Bapak, Engkau tanamkan kami dalam Kristus. Sehingga kami semua memiliki hidup Kristus yang berlimpah-limpah. Dan kami semua ditentukan untuk menang terus dalam setiap pergumulan kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Yunike, Bu Made, Bu Levina, Bu Helvi, Marta bersama Pak Eko, Bu Ari, Bu Itu, berkati semuanya. Terima kasih Pak Doni. Terima kasih. Semuanya. Salam berkati, sehat selalu semuanya. Terima kasih.